Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan materi Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Saya Sartika Oktaviana, NPM 20310700033, dan rekan saya Suci Dea Karisma dengan NPM 2031070036. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, riwayat hidup singkat Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina. Beliau dilahirkan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afsana. Beliau memiliki banyak sebutan. Yang pertama Avicenna, pangeran filsafat dan dokter, serta Asy-Syaikh Al-Rais. Ibunya bernama Satare, ayahnya adalah Abdullah, seorang Ismailiyah yang dihormati. Sebelum umur 10 tahun, Ibnu Sina telah menguasai Al-Quran dan sastra. Dan pada usia 16 tahun, beliau telah menjadi seorang dokter dan mampu memecahkan masalah pengobatan. Kemudian mengobati Sultan Bukhara Nuh bin Mansur. Beliau meninggal di Hamazan tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi pada usia ke-85 tahun. Perhatian Ibnu Sina terhadap jiwa. Ibnu Sina salah satu tokoh yang sangat memperhatikan ilmu kejiwaan dan filsafat. Beliau dapat menggabungkan pemikiran filsuf terdahulu, yaitu Plato dan Aristoteles. Al-Qanun fi Al-Tib yang isinya menerangkan tentang berbagai kekuatan jiwa menurut metode kedokteran. Beliau juga menunjukkan hubungan jiwa dan badan. Kemudian Asy-Syifa. Di dalam karangan ini, beliau menyusun uraian yang luas mengenai pandangan-pandangannya tentang jiwa dan merupakan uraian. Kemudian uraian jiwa tersebut diringkas dalam An-Najah, Al-Isyarat wa Al-Tanbihat. Ia menulis sekitar 20 halaman untuk menerangkan masalah-masalah ilmu kejiwaan dengan segala perbedaan dan pendapat dari filsuf sebelumnya. Selanjutnya, beliau menulis tentang risalah tentang kekuatan jiwa yang dipersembahkan kepada Gubernur Nuh bin Mansur Al-Samani dan risalah lain tentang pengetahuan jiwa rasional dan hal ihwal lainnya. Dan masih banyak sekali karangannya yang lainnya, namun yang paling utama yaitu masalah ilmu kejiwaan. Selanjutnya itu definisi jiwa. Istilah jiwa berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu an-nafs. Dalam bahasa Inggris, soul. Menurut Ibnu Sina, jiwa sama dengan roh. Menurutnya, jiwa adalah kesempurnaan awal, karena dengannya organisme menjadi sempurna sehingga menjadi manusia yang nyata. Artinya, jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh biologis. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, hubungan jiwa dan badan. Hubungan jiwa dan badan menurut pandangan Ibnu Sina adalah hubungan yang saling berkaitan dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, di mana jiwa tidak akan terwujud tanpa adanya badan dan begitupun sebaliknya. Badan tidak akan bekerja dan bergerak tanpa adanya jiwa. Selanjutnya, daya-daya jiwa atau pembagian jiwa. Nah, menurut Ibnu Sina, pembagian jiwa itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jiwa tumbuh-tumbuhan atau nabatiyah. Nah, jiwa ini adalah kemampuan makhluk hidup dalam mengkonsumsi atau makan, bergerak, dan juga bereproduksi. Yang kedua adalah jiwa hayawaniyah atau jiwa binatang. Ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kemampuan makhluk hidup dalam menggerakkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kedua adalah daya hayawaniyah mudrikah, yaitu adalah kemampuan dalam menanggapi. Jiwa dapat menangkap dari penginderaan terhadap berbagai rangsangan-rangsangan, baik itu rangsangan dari luar maupun rangsangan dari diri itu sendiri. Yang ketiga adalah jiwa manusia atau insaniyah. Manusia mempunyai 2 jiwa sebelumnya, yaitu adalah jiwa tumbuh-tumbuhan dan juga jiwa binatang. Nah, yang membedakan manusia dengan binatang ini adalah manusia mempunyai kemampuan dalam berpikir. Jiwa insaniyah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kemampuan praktis, yaitu di mana akal dapat secara langsung atau secara praktis menguasai kemampuan-kemampuan sebelumnya atau menguasai nafsu-nafsu yang dimilikinya. Nah, daya praktis ini menurut Ibnu Sina
menghasilkan etika atau tingkah laku yang baik. Yang kedua adalah kemampuan teoritis, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan hal-hal yang abstrak. Selanjutnya adalah kekekalan jiwa. Ibnu Sina meyakini bahwa jiwa akan selalu kekal walaupun badan itu hancur. Jiwa tidak mati walaupun badan itu mati. Menurut Ibnu Sina, keabadian jiwa itu memiliki awal tetapi tidak memiliki akhir. Kekekalan jiwa akan selalu kekal karena ia dikekalkan oleh Sang Maha Kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan seperti ini: jika kamu adalah pemilik atau pengelola atas sesuatu, jika sesuatu itu hancur, bukan berarti serta-merta kamu sebagai pemiliknya juga akan hancur. Terakhir, dalam kitab Al-Qanun At-Tib, Ibnu Sina menjelaskan bahwa sakit tidak melulu soal lemahnya fisik, tetapi bisa juga disebabkan karena lemahnya kejiwaan. Terganggunya keseimbangan humor akan berdampak bagi kesehatan mental manusia. Terapi psikosomatif Ibnu Sina bertujuan untuk menyembuhkan orang yang terganggu kesehatan mentalnya dengan upaya menyeimbangkan kembali humor-humor yang terdapat dalam tubuh yang sedang mendominasi bagian yang lain. Baik, mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok 5 tentang Ibnu Sina. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.